Yang mau meninggal itu justru di negara-negara Eropa pada saat itu di black untuk penelitian. Para ahli berhasil menerjemahkan aksara paku yang ada di prasasti menggunakan alat kecerdasan buatan. Penerjemahan dilakukan tim arkeolog dan ilmuwan menggunakan terjemahan pembelajaran mesin saraf NMT. Aksara paku adalah salah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan. Orang-orang yang dalam keadaan posisi sekarat praktek ilmu kedokteran. Untuk mengetahui kisah ini secara lebih detail, ikutilah konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik buat semuanya ya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saya lebih suka mengatakan sebagai robot pintar. Nah, jika Bapak Insinyur Isnawan menulis tentang AI ini menyangkut ilmu kedokteran. Ada apa dengan ilmu kedokteran zaman dahulu? Kita ketahui bahwa orang-orang yang dalam keadaan posisi sekarat, manusia yang mau meninggal itu justru di negara-negara Eropa pada saat itu di black untuk penelitian. Tampaknya sangat sadis. Orang sekarat kok dijadikan bahan riset? Jantung, denyut jantungnya, paru-parunya, dan lain sebagainya. Orang dalam keadaan sekarat justru dipakai praktek ilmu kedokteran. Pro dan kontra terjadi saat itu. Tapi hasilnya dapat kita nikmati hari ini. Bagaimana dengan artificial intelligence? Tapi tidak semua orang sekarat ya. Orang-orang yang sudah tidak mungkin lagi bisa ditolong dengan ilmu kedokteran, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dilakukanlah seperti itu. Tapi kali ini dengan adanya AI, artificial intelligence tadi, apapun di dunia ini bisa dimanfaatkan dengan teknologi. Salah satu contoh diantaranya untuk mendeteksi tentang detak jantung, untuk mengetahui tulisan-tulisan zaman dahulu saja, sekarang sudah diketahui huruf paku, hieroglif, kemudian huruf falawa, huruf-huruf zaman dahulu yang sudah tidak ada lagi beredar di dunia ini. Mungkin bahasanya juga ada bahasa Sanskerta, kemudian ada bahasa Jawa kuno, Sunda Wiwitan, dan masih banyak lagi. Ternyata dengan teknologi artificial intelligence ini bisa dibaca. Nah, tulisan di belakang saya ini adalah salah satu contoh huruf paku yang bisa dibaca dengan robot pintar. Saya jadi ingat ketika datang di salah satu makam Karuhun di daerah Subang, Jawa Barat. Di situ ada Kecamatan Cisalak. Kalau dibuka di Google Map, di situ ada situs Eyang Rangga. Itu di situs Eyang Rangga itu yang membuat Google Map-nya adalah saya pribadi. Kenapa saya membuat Google Map? Di situ ada tulisan situs Eyang Rangga di dekat Waglo, Wahana Edukasi Global. Karena apa? Karena di situ ada tulisan huruf Sunda zaman dahulu dan tidak ada terjemahannya. Nah, mungkin dengan artificial intelligence ini bisa diketahui itu tulisan apa, maknanya apa. Dari tulisan-tulisan masa lampau itu kita bisa menyibak tabir. Apakah benar yang namanya teh yang ada di Subang itu mengandung racun? Toh pada zaman Belanda menjajah Indonesia itu karena banyak rempah-rempah dan hasil bumi. Kenapa sekarang teh, kemudian obat-obatan lainnya itu dianggap berbahaya bagi negara-negara Eropa? Itulah pentingnya kita mempelajari.
Memang ada orang yang meraba-raba mengartikan bahwa zaman dahulu di daerah Subang itu ada gubernur, ada pemerintahan dan dimakamkan di lokasi itu. Dan Eyang Rangga ini merupakan orang yang sudah dikenal masyarakat Eropa, terutama orang-orang yang berdekatan dengan Tuan Siapa Tuan Hofland. Hofland itu? Bukankah itu orang Belanda? Tidak semua orang Belanda seperti yang diceritakan pada saat tanam paksa atau zaman penjajahan. Banyak juga orang Belanda yang jadi pahlawan di Indonesia. Kok bangga dengan seseorang dari Tuan bangsa Hofland itu adalah penjajah? orang Belanda yang berada di Indonesia sebelum penjajahan Belanda. Orang Belanda tetapi sudah ada di Indonesia sebelum pemerintahan Belanda menjajah Indonesia. Indonesia pada saat itu menurut ceritanya dikuasai oleh Inggris. Jadi penjajahnya Inggris malah. Mungkin di antara kita tidak paham bagaimana suasana Indonesia saat dikuasai oleh Inggris. Nah, karena Tuan Hofland itu adalah pengusaha, ada PNT Land sekarang itu seperti kebun teh di daerah Jalan Cagak, di daerah Bogor, di daerah Tangkuban Perahu Bandung, itu kan ada hamparan teh yang sekarang tehnya boleh dikatakan kalah sama negara lain karena Sains mengatakan bahwa teh Indonesia itu mengandung racun, sehingga di Eropa itu susah diterima karena hasil riset seperti itu. Padahal menurut saya itu adalah for politikan internasional. Lewat robot pintar yang kita kuasai saat ini, semua isu-isu negatif akan bisa kita tangkal, bahkan sebaliknya kita bisa menyerang mereka. Oleh sebab itu perkembangan IT harus kita kuasai. Bahwa negara-negara lain sekarang sudah membudidayakan teh seperti RRC, Hong Kong, kemudian negara-negara, semua negara punya itu yang namanya perkebunan teh itu. Kalau dulu teh dunia itu adanya dari PNT Land ini, yaitu di bawah Tuan Hofland. Hadirin sekalian, walaupun bagaimana artificial intelligence ini nanti kita akan bisa melawan riset-riset dari Eropa. Mengapa sekarang teh Indonesia itu tidak bisa nembus ke Eropa? Gara-gara difitnah menurut hasil riset menurut mereka bahwa racun-racun yang ada di teh Indonesia. Padahal teh Indonesia kan bukan baru ditanam sejak zaman pemerintahan Hofland ketika waktu itu penjajahnya adalah Inggris. Ketika Belanda masuk di Indonesia dan mengalahkan yang lain, sehingga lahirlah penjajahan di Indonesia itu oleh VOC. Karena sama-sama orang Belanda, jadi Mr. Hofland itu tetap berjaya di Subang, yaitu yang namanya perkebunan kina, perkebunan kopi, perkebunan karet, perkebunan apapun semuanya itu adalah di bawah Tuan Hofland. Robot pintar bisa menguak tabir-tabir masa lalu untuk kepentingan masa sekarang. Mungkin saja jaringan-jaringan masa lalu bisa dibangkitkan kembali. Warga Subang tidak pernah merasa dijajah, bahkan bangga jika lahannya itu dikuasai atau dibeli oleh Tuan Hofland. Makanya lahan segitu luas itu pekerjanya rata-rata para pemilik tanah sebelumnya. Dan orang bangga kalau tanahnya dibeli sama Tuan Hofland. Kenapa? Karena dia akan jadi karyawan di perusahaan PNT Land tadi. Nah, jika pertanian ingin maju, maka kesejahteraan para petani itu harus diperhatikan. Seperti halnya di zaman Tuan Hofland, bahwa para buruh tani itu lebih sejahtera daripada mandor. Harusnya saat ini juga sama. Gimana caranya supaya para petani itu lebih sejahtera daripada PNS dan sebagainya. Konon dewasa ini para tengkulak lebih subur daripada petani. Petani itu sering merasa diperdaya karena harganya berbicara tentang kesejahteraan bagaimana? Mungkin di seluruh Indonesia suku yang tidak merasa dijajah oleh Belanda itu adalah Subang. Karena Subang itu
daerah perkebunan yang tanah-tanahnya dibeli sama Tuan Hopland, dan orang yang punya tanah itu jadi karyawan. Gaji buruh pemilik lahan yang sebelumnya dibeli Tuan Hopland itu lebih sejahtera. Karena apa? Karena produk-produk kina, produk teh, produk apapun dari perkebunan itu dijualnya ke Eropa dengan merek-merek terkenal kan di Eropa, padahal datangnya dari Indonesia ini. Nah, Jangan terlalu percaya dulu dengan cerita yang ada di konten ini sebelum menyaksikan hasil riset-riset yang dilakukan. Oleh sebab itu, robot pintar memiliki peranan penting saat ini. para penjaga kebun yang pakai kuda itu semacam PNS lah kalau di negara Indonesia pada saat ini begitu. Ternyata kesejahteraannya itu jauh dibanding orang yang bertani. Jadi orang-orang yang memetik teh, kemudian orang yang bagian bersih-bersih kebun itu suka dijaga orang ya dengan orang Indonesia yang pakai kuda seragam begitu, seragam dari Tuan Hopland. Itu tidak lebih sejahtera yang naik kuda itu daripada karyawan. Kalau di Indonesia sekarang terbalik, di zaman era kemerdekaan ini, para petani itu diperdaya, yang subur-subur itu adalah para pedagang, para tengkulak. Dibalik, kalau di zaman Tuan Hopland itu justru para petani itu yang subur. Artificial intelligence saat ini sangat dibutuhkan untuk mengkaji masa lalu dari catatan-catatan sejarah, misalkan dari tulisan-tulisan purbakala. Para penaik kuda ya, sebagai mandor-mandor itu justru mendambakan sekali kalau diberi rokok, diberi kopi oleh para karyawan itu, karena karyawan-karyawan paling sejahtera. Oleh sebab itu, dengan adanya artificial intelligence yang sekarang ini, tulisan-tulisan dalam bentuk Jawa kuno, Sunda Wiwitan, Sunda Wiwitan itu Baduy ya, Sunda kuno maksudnya begitu. Kemudian tulisan-tulisan apapun sekarang itu bisa dibaca dengan artificial intelligence atau robot pintar tadi ya. Kecerdasan buatan kan, saya katakan sebagai robot pintar. Hadirin sekalian, untuk lebih jelasnya kita ikuti tulisan dari Bapak Insinyur Istawan di media Satu Guru berikut ini, yang saya kemas dengan tulisan-tulisan dari tempat lain tentang bagaimana cara membaca tulisan huruf paku di Timur Tengah. Nah, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan AI atau inteligensi artificial intelligence AI itu kita pelajari dari mulai sekarang dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Anda semua yang punya ilmu pengetahuan apapun dan kemudian ditulis, boleh dikirimkan ke media Satu Guru. Kalau dalam bentuk video bisa dikirimkan ke faktanya.id. Berita-berita miring yang perlu dikanter juga boleh Anda tuliskan dan kirimkan ke faktanya.id lewat Japri ke nomor berikut ini, dan nanti naskah Bapak dan Ibu akan dikirim atau diterbitkan. Baiklah, kita ikuti sebuah tulisan berikut ini. Jika di Jawa Tengah banyak sekali candi-candi yang terbuat dari batu dan menjadi area wisata di Indonesia seperti Borobudur, Prambanan, dan lain sebagainya. Ternyata menurut hasil riset para ilmuwan, candi yang paling banyak itu justru di Jawa Barat. Hanya sayang di Jawa Barat itu mempergunakan bukan batu-batu gunung, tetapi mempergunakan tanah liat yang dibakar, sehingga daya tahannya itu tidak lama. Dan akhirnya kini di Jawa Barat banyak sekali penemuan-penemuan candi-candi itu dalam keadaan tidak utuh. Seperti di tahun belakangan ini
ada Demikian, di terima kasih Anda sudah daerah menyaksikan perbatasan channel ini. antara Bekasi dengan Wabillahi Kerawang. taufiq Nah, wal untuk hidayah. itu Wassalamualaikum para pakar saat warahmatullahi ini wabarakatuh. banyak menemukan tulisan-tulisan yang tidak bisa dipelajari karena bahasanya sudah tidak berlaku lagi. Maka lahirlah ilmu baru, yaitu robot pintar. Mari kita pelajari dulu apa itu robot pintar sebagai berikut. Kecerdasan buatan atau robot pintar. Kemarin sore saya membaca sebuah tulisan tentang temuan baru, yaitu teknologi yang bisa membaca tulisan paku yang usianya ribuan tahun yang lampau. Tulisan yang dibuat berupa torehan benda tajam di tanah liat itu dibakar dengan derajat panas yang tinggi hingga tanah berubah jadi batu. Tulisan itu kini bisa dibaca dengan bantuan robot pintar. Jadi bukan hanya peninggalan masa lampau saja yang bisa dikaji lewat artificial intelligence atau AI. Mari kita cermati tulisan Insinyur Isnawan dari satuguru.id berikut ini. Tatkala kita mendengar kata kecerdasan artificial intelligence AI, kita mungkin akan membayangkan aneka robot yang berseliweran dalam macam-macam film seperti Terminator atau Transformer. Para robot dikisahkan mampu berpikir cepat dan bertindak sigap dalam merespon berbagai kondisi di sekitar dia sebagai reaksi terhadap aksi yang dilakukan pihak lain terhadapnya. Atau, lihatlah ruangan holodeck film Star Trek. Di ruang holodeck itu, kita bisa menciptakan simulasi suasana apapun yang kita kehendaki. Suasana sebuah hutan misalnya. Dalam ruang holodeck yang kita set menjadi hutan, kita akan merasa benar-benar berasa dalam sebuah hutan, lengkap dengan isinya. Kita bisa menyeberangi sebuah parit dengan bertumpu pada bebatuan. Ketika kita meninjak batu tersebut, kita merasakan goyangan batu. Apabila batu tersebut tidak stabil kedudukannya. Itulah contoh kecerdasan artificial, mesin yang bisa berpikir, meski hanya dalam film. Para pengembang AI berlomba-lomba mewujudkan hayalan tersebut. Dalam beberapa hal, mereka sudah mulai dapat mempersempit jarak halayan dan kenyataan. Pertanyaannya, apakah mesin ini akan menggantikan manusia? Apakah mesin akan menggusur manusia dari peradaban dunia sehingga akan terpinggirkan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi kemajuan AI yang sering tidak terbayangkan kehebatan, kecerdasannya? Apakah kita harus berkompetisi? Prinsip dasar menyikapi AI adalah, saat mesin menjadi lebih pintar, kita akan lebih pintar. Atau, jadikanlah AI untuk membuat kita makin pintar. Heboh ChatGPT atau BART belum seberapa jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi mesin AI yang luar biasa pesatnya. ChatGPT atau BART hanya pada ranah pengolahan informasi, bukan aktivitas motorik, yaitu yang menggerakkan sebuah perangkat atau mesin dengan kemampuan presisi dan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Pertanyaannya bukan mana yang lebih akurat mengklasifikasi sebuah gejala itu kanker atau bukan. Yang kita harus lakukan adalah menggabungkan kemampuan manusia dan mesin. Terciptalah sinergi yang memiliki kinerja manusia super. Dan itu adalah AI humanistik. Contoh lain di bidang rekayasa engineering, yaitu di bidang desain. Kita ingin mendesain sebuah rangka drone. Kita petik terbalik menggunakan software CAD dan jadilah sebuah desain berdasarkan parameter yang kita masukkan. Dengan AI, akan dapat dihasilkan ribuan desain. Tugas kita adalah memilih salah satu yang paling sesuai dengan tujuan desain, yang sebagai manusia lebih baik daripada AI, menggunakan pertimbangan dan keahlian manusia. Kita berada di tengah-tengah kebangkitan kecerdasan buatan yang luar biasa pesatnya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, kita mempunyai solusi untuk masalah AI yang telah kita perjuangkan selama beberapa dekade. Pemahaman ucapan, pemahaman teks, pemahaman gambar yang lebih cepat dan akurat. Kita memiliki pilihan dalam cara kita menggunakan teknologi canggih ini. Kita dapat memilih untuk menggunakan AI untuk mengotomatisasi dan bersaing dengan kita. Atau kita dapat menggunakan AI berkolaborasi dengan kita untuk mengatasi keterbatasan kognitif kita dan membantu kita melakukan apa yang ingin kita lakukan dengan lebih baik. Setiap kali sebuah mesin menjadi lebih pintar, kita menjadi makin pintar. Itulah AI yang humanistis, yaitu yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Itulah AI yang layak diperjuangkan dan disebarkan. Diadaptasi dari TED Talk.
How I Can Enhance Our Memory, Work and Social Life, by Tom Gruber. Demikian Wagok Gubuk Apung dan Ale TV, mengajak kita semua untuk terus belajar dan berkarya.